Anda kembali bersama kami, pemirsa. Di tengah situasi darurat dan mencekam pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, ada kisah mengharukan sekaligus membanggakan yang datang dari Rumah Sakit Daerah Airamo, Kabupaten Nagekeo. Jadi para tenaga medis bahu-membahu berpacu dengan maut membantu persalinan 2 bayi di bawah tenda darurat dalam kondisi peralatan rusak dan tanpa aliran listrik. Memang saat yang sudah genting, ruangan sudah ambruk. Beginilah suasana di tenda medis darurat Rumah Sakit Daerah Airamo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para petugas kesehatan dengan penuh dedikasi merawat bayi-bayi baru lahir di luar gedung rumah sakit yang mengalami kerusakan parah. Di tengah guncangan hebat dan pemadaman listrik total, tim medis harus menangani 2 persalinan sekaligus secara darurat. Saat itu kondisinya kita serba keterbatasan ya, karena ada guncangan gempa, kemudian peralatan semuanya rusak, artinya gedungnya tidak memadai, kemudian kita listriknya padam. Jadi memang proses persalinannya itu dilakukan di tenda darurat. Salah satu perjuangan paling mendebarkan dialami oleh Maria Florida Nogokelen. Di usia 39 tahun, ia harus menjalani operasi sesar darurat 2 bulan lebih awal dari hari perkiraan lahir, tepat saat gempa susulan terus mengguncang. Bekerja dengan penerangan terbatas, dokter kandungan Yona Sara Pardede mengakui situasi saat itu sangat kritis. Posisi bayi yang sungsang di tengah tremor gempa menambah tingkat kesulitan operasi. Ya, gempa masih banyak tremor-tremor kan. Sementara itu bednya itu kan kita nggak bisa gampang mau naikin turunin gitu. Berat bayi itu 1.300-1.400, bayinya itu kan sungsang begitu toh. Kita nggak bisa operasi dengan beda kalau lahirin kepala gitu. Kalau lahirin sungsang tuh kita harus pelan-pelan gitu. Sementara ini gempa kapan aja gitu kan. Kita lahirin cepat-cepat, kita takut kita takut kakinya patah, tangannya patah. Kita mau lahirin kepalanya itu kita takut cedera servikal gitu, cedera leher gitu. Jadi tapi di saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong gitu. Ada momen memang saat yang sudah genting, ruangan sudah ambruk, semua. Saat itu sebenarnya berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing, tapi dokter dan perawat masih tetap setia dengan kami yang membutuhkan. Kedua bayi tersebut akhirnya lahir dengan selamat. Bayi prematur yang lahir melalui operasi sesar memiliki berat badan sekitar 1,3 kg. Sebagai bentuk pengingat atas momen penuh perjuangan tersebut, bayi mungil ini diberi nama Gempita. Rasa syukur yang mendalam juga dirasakan oleh Desi Nesance, ibu yang melahirkan secara normal. Saat gempa keluar dalam keadaan genting sangat darurat, tapi puji Tuhan teman-teman bidan perawat dokter tidak meninggalkan saya begitu saja. Mereka sangat menolong saya dan pada darurat dipasang dengan tenda, dengan terpal, akhirnya bisa tertolong. Tuhan sekali. Di balik musibah dan duka yang mendalam akibat bencana gempa Flores, dedikasi luar biasa para tenaga kesehatan di Nagekeo menjadi simbol ketangguhan dan secercah harapan baru bagi masa depan. Pemirsa, pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, ada tantangan besar yang masih dihadapi para tenaga kesehatan. Kerusakan fasilitas rumah sakit, keterbatasan peralatan, hingga padamnya aliran listrik membuat pelayanan medis harus dilakukan dalam kondisi serba terbatas. Betul, dan salah satu tantangan besar adalah menangani ibu hamil yang sudah mendekati waktu persalinan. Sejumlah persalinan bahkan harus dilakukan di tenda darurat. Lalu bagaimana para tenaga kesehatan memastikan ibu dan bayi tetap mendapatkan penanganan di tengah kondisi fasilitas yang terbatas? Kita bergabung bersama dengan Dr. Yona Sara Pardede, dokter spesialis kandungan dan kebidanan RSUD Airamo Nagekeo. Kita langsung sapa, selamat pagi Dr. Yona. Pagi dokter. Selamat pagi teman-teman.
Baik, terima kasih dokter atas pengabdiannya, dedikasinya, sudah kembali menyelamatkan 1 nyawa di sana, 2 nyawa bahkan. Dokter, ketika pada saat gempa itu kan sedang melakukan operasi, berarti itu pas lagi gempa. Itu situasinya sebenarnya semencekam apa dokter? Boleh diceritakan? Jadi gempa itu awalnya itu di jam 6 pagi. Jadi di saat itu kita semua itu masih terlelap. Kemudian gempa. Jadi sudah setelah gempa itu kurang lebih 1 menit lebih dengan kekuatan 7,7 SR. Waktu itu kita semua panik. Jadi pada saat itu semua orang bergegas keluar. Ruangan sudah mulai rubuh, termasuk kamar operasi, lab, perinatologi, ruangan-ruangan yang lain, ruang perawatan. Pada itu semua sudah rubuh gitu. Dan semua orang itu berusaha untuk membawa pasien-pasien keluar secepat mungkin ke atas bukit. Kalau pada saat itu ke atas bukit karena ada ancaman tsunami pada saat itu. Gitu. Jadi bayi-bayi semua kita angkat oleh teman-teman nakes yang lain itu semua bergegas angkat pasien. Pasien-pasien di NICU juga diangkat karena mereka kan tidak bisa jalan kan pada pasien-pasien NICU. Diangkat dengan bed-bednya pada saat itu. Situasi di NTT ini kita tahu situasi keadaan geografisnya itu bukan keadaan yang rata gitu. Jadi dia agak berbukit-bukit. Jadi mendorong bed itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat apalagi dengan adanya orang di atasnya. Dokter Yona, pada saat ada kasus harus terjadi persalinan darurat, apa yang membuat Anda memutuskan untuk kita bisa melakukan persalinan dengan kondisi ala kadarnya seperti kemarin? Jadi pada saat itu sebetulnya kalau untuk di flashback lagi, jujur ini sebenarnya agak mengingat sedikit trauma ya, karena ternyata setelah gempa yang cukup tinggi itu kan banyak ruangan yang rusak dan ruangan yang ada di sebelah ruang operasi itu runtuh gitu. Yang paling terdampak itu yang manajemen itu agak runtuh. Pada saat ini ibu keadaan ini sudah tidak bisa saya tunda lagi operasinya gitu karena secara medis dia sudah masuk ke fase impending eclampsy gitu. Seandainya saya tunda lagi, yang ditakutkan adalah ibu akan jatuh ke dalam keadaan kejang. Hasil labnya juga pada saat itu kurang baik gitu. Jadi di satu sisi saya dengan ketakutan saya sebagai manusia, tapi di satu sisi yang lain ada 2 nyawa yang sedang menunggu untuk diselamatkan gitu. Jadi pada saat itu saya berkoordinasi dengan tim, salah satunya juga dengan Dokter Ino, spesialis anestesi, karena pada saat itu ruang operasi itu rusak. Jadi kita putuskan seandainya kita lakukan tindakan operasi, bila ada gempa, kita bisa cepat-cepat keluar. Jadi mau nggak mau pada saat itu kita nggak punya banyak pilihan karena pada saat itu akses juga tertutup. Akhirnya kita bawa ibunya ke ruang operasi tapi hanya di depan pintu dan kita cover itu dengan harapan tidak terjadi banyak kontaminasi pada saat itu, tidak terjadi banyak paparan. Saya lakukan tindakan operasi dan pada saat tindakan operasi itu terjadi gempa susulan yang lumayan cukup ya menakutkan pada saat itu. Gitu. Jadi memang situasinya sangat-sangat sebenarnya tidak ideal dan bahkan mencekam begitu pada saat harus membantu proses persalinan ini. Tapi kalau boleh tahu dokter, sekarang kondisi ibu dan anaknya bisa diceritakan saat ini seperti apa? Karena informasi yang kami dapat baca, ini anaknya tuh lahir dengan kecil begitu ya. Kemudian pada saat proses persalinan itu juga sungsang begitu ya dokter ya? Betul sekali. Ya jadi sebetulnya pada pasien-pasien dengan kehamilan prematur seperti ini, kita tidak ideal untuk melahirkan. Namun, keadaan ini keadaan yang lebih cenderung membahayakan ibunya dibanding membahayakan janinnya, gitu. Saya waktu itu tidak punya banyak pilihan, gitu. Tapi di satu sisi saya juga memikirkan keadaan bayinya. Pada saat itu bayi sungsang dan kecil, sangat kecil. USG saya dapat 1.300 gitu. Jadi untuk melahirkan bayi sungsang itu, apalagi di tengah situasi gempa, panik, gelap, itu saya harus keluarkan dengan ekstra hati-hati gitu. Jangan sampai di dalam pikiran saya, dia harus hidup, dan kalaupun dia hidup, jangan sampai dia cedera, jangan sampai dia patah, jangan sampai dia cacat. Itu yang jadi pertimbangan saya pada saat melahirkan bayi tersebut. Jadi di dalam operasi itu saya banyak-banyak berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong. Dan
ya memang situasi kan tremor pada saat itu. Jadi ya tidak sangat mengerikan lah sebenarnya kalau untuk di flashback, kalau untuk saya pribadi ya. Baik, Gitu. Dokter Tapi Riona. keadaan ibu saat ini sudah sehat, ibu sudah pulih. Kemarin sempat ada perdarahan juga, namun karena kita tidak bisa lakukan pemeriksaan lab, jadi semua itu dilakukan itu serba dengan keterbatasan ibu. Tapi sudah distabilisasi ibu keadaannya, dan kemarin ibu sudah pulang. Ibu sudah pulang, tapi bayi masih dalam perawatan, dalam keadaan stabil. Oke, dokter, pada saat dokter memutuskan, oke kita harus operasi, persalinan harus dilakukan sekarang, bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan sang ibu pada saat itu? Karena kondisinya gempa, bangunan roboh. Pada saat itu saya bersyukur sekali sebetulnya bahwa ibu ini sangat menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, sangat berserah pada saat itu terhadap tenaga medis gitu, terlebih khusus saya. Dia menyerahkan, dokter saya percaya dokter bisa tolong saya. Oh baik ibu, karena keluarga pasien itu memberikan kepercayaan penuh kepada tim rumah sakit, karena mungkin pasien juga melihat gitu betapa kita di sini juga berjuang, karena kan ruang perawatannya itu bersamaan dengan ruang perawatan bayi juga kan. Jadi mungkin mereka melihat betapa kita berjuang mengangkat-ngangkat bayi, mengangkat-ngangkat pasien. Di saat itu ibu bilang, dokter sepertinya saya sudah tidak bisa tahan lagi ini. Saya operasi sudah, saya percaya dokter. Jadi pada saat tindakan operasi pun pada saat gempa, jujur saya sedikit panik gitu. Jadi saya sempat peluk ibunya, saya sempat cover ibunya sambil berdoa, Tuhan tolong gitu. Saya sempat cover, terus tapi saya tetap lanjutin gitu. Jadi pada saat sudah mulai berhenti, kita lanjut operasi gitu. Dan ibu bisa lihat gitu, kayak ibu berpasrah saja karena ibu kan dalam keadaan bius dan tidak bisa lari gitu. Tapi ya segala sesuatu seperti yang saya bilang, Tuhan buat segala sesuatu penyertaannya sangat sempurna. Puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, ibu bisa sehat dan anak bisa selamat. Iya, ada saling percaya dokter kepada pasiennya, begitu pula sebaliknya, dan pastinya juga kuasa doa begitu ya. Dokter Yona, terakhir kami ingin tanya, sebenarnya situasi di rumah sakit saat ini seberapa parah robohnya, lalu kemudian perjalanan pelayanan kesehatannya sampai dengan saat ini seperti apa, Dokter Yona, bisa digambarkan? Seberapa parah itu menurut saya sangat parah, karena hampir semua ruangan itu rubuh, plafon rubuh, semua rubuh, dan gedung utama itu rubuh, tembok-temboknya juga rubuh. Beberapa ruangan itu alat rusak, kemarin itu juga lampu mati, jadi banyak ventilator yang rusak pada saat itu. Kemudian pada saat pertama awal-awal terjadi itu, kami sebagai nakes, jiwa survival kami itu tidak terlalu tinggi gitu, tidak setinggi ya contoh TNI begitu. Karena TNI sudah terlatih untuk bertahan di tengah situasi apapun. Tapi kami bingung gitu, kami tidak tahu harus pasang tenda bagaimana. Kemudian ya kami tidak tahu harus bikin apa gitu. Tapi saya sangat bersyukur sekali gitu, banyak sekali pada saat kejadian tersebut, banyak sekali bantuan datang, silih berganti, tidak berhenti untuk tolong kami di sini pada saat itu. Jadi Bapak TNI mungkin tidak sampai setengah jam, 1 jam bantu kita untuk mungkin 1-2 jam bantu kita untuk pasang tenda agar pasien-pasien tersebut yang berada di tengah lapangan itu bisa tercover, terutama pasien-pasien bayi dan pasien-pasien ICU. Kemudian pada saat itu juga ada pasien yang akan bersalin pada saat itu yang harus di-cover gitu. Jadi memang Bapak TNI, pada saat itu Bapak TNI sangat-sangat membantu. Kemudian jadi saya bersyukur situasinya sekali. rumit, tapi dokter tetap berusaha untuk membantu bersama dengan tenaga medis lainnya. Terima kasih Dokter Yona untuk pengabdian Anda. Terima kasih juga sudah menjadi contoh dedikasi yang lebih baik lagi untuk lebih banyak orang. Terima kasih Dokter Yona. Download Metro TV Extend sekarang.